halo semuanya, apa kabar? Welcome back to my channel Rambu GDR. Untuk kalian semua yang baru pertama kali mampir di sini, salam kenal ya. Jadi hari ini aku mau bahas tentang perjanjian perkawinan. Apa sih itu, terus dasar hukumnya apa manfaatnya, gimana cara buatnya, dan lain-lain. Jadi nonton terus sampai akhir, jangan di skip. Jangan lupa juga untuk ninggalin jejak kalian di like dan subscribe video aku ini. Oke, lanjut, kita langsung saja. Pengertian perjanjian pranikah itu, atau yang biasa kita kenal juga dengan prenuptial agreement, itu merupakan perjanjian yang dilakukan sebelum terjadinya pernikahan. Dilakukan oleh siapa ya? Tentu saja dengan pasangan calon suami istri. Di Indonesia diaturnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 29 ayat 1 tentang perjanjian perkawinan. Di situ dikatakan pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga itu tersangkut. Berarti perjanjian perkawinan itu kalau di Indonesia terbilang legal. Kenapa? Karena ada dasar hukum yang mengatur gitu. Walaupun sebenarnya aku tahu juga sih di Indonesia itu belum awam atau belum lumrah bicarakan tentang masalah pernikahan, karena kalau kita bicara tentang perjanjian pranikah itu kayak kontrak pernikahan, itu udah pasti konotasinya di masyarakat masih sesuatu yang tabu. Kenapa? Karena baru mau nikah udah bicara soal pembagian harta, udah bicara tentang bagaimana kalau ada perceraian. Tapi sebenarnya kalau di luar negeri itu hal yang biasa ya. Dan menurut aku pribadi itu hal yang positif. Ada positif negatif juga sih, perlu dan penting nggak penting. Kalau untuk kita yang menikah sama warga negara Indonesia, it's okay kalau kita nggak ngebuat, karena nggak akan terjadi masalah juga. Dan masalah yang timbul mungkin kalau nggak dibuat perjanjian pranikah itu tidak terlalu atau bukan masalah yang cukup berarti gitu ya. Tapi walaupun sebenarnya di kalangan-kalangan artis atau orang-orang besar perjanjian pernikahan itu biasanya ada dan dilakukan. Contohnya aja kayak Raffi sama Nagita, artis Indonesia, mereka punya kok perjanjian pranikah gitu. Manfaatnya itu apa gitu? Kalau untuk orang Indonesia seperti tadi aku bilang nggak terlalu kelihatan masalahnya. Tapi untuk kita-kita yang menikah sama orang warga negara asing, itu tentu bedanya kelihatan. Kenapa? Karena seandainya kalau kita tuh sebelum menikah punya properti atau kita punya warisan properti atau harta tidak bergerak kayak tanah, rumah, apartemen dari orang tua, itu jadi masalah yang berarti dong. Karena yang mau aku jelasin, kalau di Indonesia itu kalau ketika kita menikah akan ada yang namanya harta gonogini. Itu diatur dalam pasal 119 di KUH Perdata tentang harta bersama. Jadi sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami istri sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu selama perkawinan berjalan tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami istri. Ya. Ini yang dimaksudkan dalam pasal 119 ini tentang harta bersama atau gonogini. Jadi kalau walaupun kita nikah sama warga negara asing, tetap ada yang istilahnya gonogini gitu. Sementara di aturan lain, aturan undang-undang lain bahwa yang boleh memiliki hak kepemilikan di Indonesia itu cuman warga negara Indonesia. Sementara untuk warga negara asing, mereka tuh cuman boleh memiliki yang namanya hak guna pakai. Mereka boleh nyewa, mereka boleh menempati, mereka boleh tumpang tinggal gitu. Tapi mereka tuh nggak boleh punya sertifikat
sertifikat kepemilikan itu nggak boleh gitu. Paling kontrak mungkin 10 tahun, 20 tahun, 25 tahun mau dipakai atau mau nyewa gitu, itu boleh gitu. Itu ada dasar hukumnya, bisa juga dilihat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria. Di situ ayat satunya tentang hak milik ya, ini menyatakan bahwa hanya warga negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik. Nah, terus kita bisa lihat lagi lanjut lebih jauh pasal 3-nya. Orang asing yang sesudah berlakunya undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau pencampuran harta karena perkawinan. Demikian pula warga negara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya undang-undang ini kehilangan kewarganegaraannya, wajib melepaskan hak itu di dalam jangka waktu 1 tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada negara, dengan ketentuan bahwa hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung. Nah, gitu teman-teman. Jadi kalau seandainya kita punya properti atau heritage dari orang tua gitu ya, kita nikah sama warga negara asing, di sisi lain terjadi pencampuran harta, otomatis saat kita menikah dengan warga negara asing, kita kehilangan hak kepemilikan kita sebagai warga negara Indonesia kalau kita menikah tanpa melakukan yang namanya prenuptial agreement. Jadi untuk melindungi properti kita itu tetap menjadi hak milik kita dan tidak jatuh kepada negara atau kayak dirampas hak milik kita atau kita kehilangan hak milik kita gitu. Sementara kita kehilangan hak milik tapi pajak dan lain-lain itu kita tetap melekat gitu ya. Jadi diaturlah undang-undang prenuptial agreement ini supaya kita tetap boleh membeli atau tetap mendapatkan hak milik kita di Indonesia. Jadi kita nggak kehilangan hak kita sebagai warga negara Indonesia. Oke. Nah, gimana sih cara pengurusannya? Pengurusannya itu gampang. Karena kan ini sebelum menikah ya perjanjiannya. Jadi kita ke notaris yang aku pribadi waktu itu aku ke notaris sama suami, kita dimintain kita bilang kita mau buat prenuptial agreement, terus kita dimintain identitas, itu aku KTP sebagai warga negara Indonesia, dan suami itu waktu itu dia ngasihnya paspor gitu. Setelah selesai, mereka tuh di notaris sudah tahu poin-poinnya apa, kecuali kita ada mungkin permintaan untuk penambahan poin-poin tertentu yang mungkin cukup untuk kita penting, kita boleh sampaikan. Terus setelah selesai dibuat, kita akan dihubungi lagi, dan setelah itu kalau kita sudah setuju, mungkin sudah benar, nama tidak ada kesalahan, gelar dan lain-lain atau pengejaan di dalamnya itu sudah oke, kita baca dengan teliti. Setelah itu kita harus tanda tangan di depan notaris. Setelah itu baru mereka ngambil fotokopinya dan kita bawa pulang yang aslinya gitu. Nah, setelah itu berapa sih biaya pengurusan? Biaya pengurusan yang aku tahu sebelum aku kan waktu kita mau ngebuat itu kita udah cek kan di Jakarta berapa, di mana gitu. Tapi waktu itu kita buatnya di Sumba karena kita nikahnya di kampung halaman aku. Jadi itu kalau di Sumba 1 juta 1.500.000 sampai 2 juta. Ada tempat di Sumba yang notarisnya itu biayanya 2 juta. Tapi waktu itu aku sama Gaetan kita buatnya 1.500.000 totalnya. Nah, setelah itu tidak sampai di situ aja. Waktu kita setelah selesai perkawinan, kita udah nikah, kita harus wajib melaporkan semua data kan, dokumen perkawinan dan lain-lain. Nah, saat itu juga kita juga harus melaporkan ke pencatatan sipil, dan juga setelah dari catatan sipil mereka kan akan kasih note gitu bahwa ini perkawinan yang ada perlindungan ada berdasarkan prenuptial agreement gitu ya. Dan setelah itu kita daftar lagi ke Kementerian Hukum dan HAM yang kalau di Jakarta waktu itu daftarnya ini yang per 2018 ya.
2018 itu di Jalan Cikini Raya, pas kantornya itu di depan petrol station atau Pertamina di Jalan Cikini Raya, itu cuman nyebrang, kantornya itu tepat di pinggir jalan situ. Pengurusannya itu cepat. Kalau di Jakarta kan semuanya serba online, kita scan semuanya dan kita kirim. Setelah itu mereka akan kasih stiker bahwa itu sudah terlapor atau terdaftar atau terregis gitu. Nah, setelah itu gimana sih untuk teman-teman yang udah nikah sama warga negara asing tapi belum sempat waktu itu, atau mungkin karena nggak tahu ya, terus nggak ngebuat yang namanya prenuptial agreement. Gampang. Sekarang setelah komunitas kawin campur melati itu tahun 2015 terus memperjuangkan hak-hak kita warga negara yang menikah dengan warga negara Indonesia yang nikah ke orang negara asing, maka diputuskan ada dalam putusan MK nomor 69 tahun 2015 ya, itu bahwa kita boleh melakukan perjanjian pernikahan setelah terjadinya pernikahan itu, atau kita bisa kenal dengan istilah post-nuptial agreement. Ya, seperti namanya itu, berarti setelah perkawinan berlangsung atau sementara perkawinan berlangsung. Oke? Cara pengurusannya sama, cuman mungkin beda beberapa tahap, karena itu berarti sebelum dan sesudah kan beda ya. Terus bisa juga kalau teman-temannya tinggalnya bukan di Indonesia, bisa ke notaris di negara tempat teman-teman tinggal. Setelah itu ditranslate ke bahasa Indonesia dan juga minta surat pelaporan dokumen pendaftaran pernikahan di KBRI di negara tempat tinggal teman-teman, dan setelah itu baru dilaporkan lagi. Kalau misalkan teman-teman liburan ke Indonesia, bisa kok dilaporkan ke pencatatan sipil di Indonesia, seperti itu. Karena perjanjian perkawinan ini itu lebih berlakunya di Indonesia aja. Perjanjian perkawinan itu tidak berlaku di luar negeri. Kayak di sini aku sama Gaetan, perjanjian pernikahan kita itu berlakunya di Indonesia. Walaupun di sini cukup diketahui bahwa kita memiliki prenuptial agreement, gitu aja kalau dari pemerintah di sini. Tapi hukum itu tetap mengikat kita berdua karena kita melangsungkan pernikahannya di Indonesia gitu. Tapi semoga aja ini berlangsung bahagia selamanya, kita nggak akan pisah dan lain-lain. Yeay. Oke, amit-amit cabang bayi. Gitu ya. Oke, sampai sini aja dulu video dari aku kali ini. Semoga teman-teman suka. Dan kalau teman-teman suka, please jangan lupa untuk like dan subscribe di video aku ini dan channel aku ini. Oh iya, untuk teman-teman yang masih punya pertanyaan, boleh tanya-tanya, aku bantu sebisa aku jawab sebisa aku juga. Tapi kalau masih kurang lengkap, boleh cek langsung ke pencatatan sipil dan Google, oke? Yang mau tanya-tanya boleh DM di Instagram @rambu_GDR, J-nya gede. Terus boleh juga komen langsung di video aku ini. Oke, see you guys on the next video ya.